sebagian ada yang seneng gitu. Maaf kalau nggak dengan sambal nggak nyaman gitu ya. Jadi kalau kita mau buat sambal ini eh, pasti materi atau bahan utamanya adalah tentu cabai ya. Tetapi kita sebenarnya punya pilihan. Kalau mau membuat sambal, apakah cukup cabai, garam, dan gula misalnya kita eh, campur, kita haluskan gitu, atau kita bisa juga menggunakan kombinasi dari beberapa bahan-bahan yang lainnya, seperti Anda bisa lihat di gambar ini ya. Nah, kalau saya boleh tahu, misalnya kalian disuruh milih, mau milih yang mana? Yang cabai doang atau yang ada kombinasi dengan yang lain? Yang ada kombinasinya. Yang kombinasi. Hmm, kenapa kok milih yang ada kombinasinya nih? Karena lebih banyak rasanya. Lebih banyak rasanya. Hmm, yang lain ada punya, kenapa kok milih yang banyak bahannya? Biar lebih stabil, Prof, rasanya. Ada garam dan Recording in progress. Ya, ya, betul ya. Jadi ya itu perspektif masing-masing ya. Mungkin juga ada yang senang makan cabai doang ya nggak apa-apa gitu ya. eh Ngomong-ngomong tentang cabai itu, ada yang pernah makan cabai kayak yang di film-film Korea itu, yang dijadiin lalap gitu tuh ya, enak sekali juga. Nah, kalau kita bikin sambal dengan komponen seperti yang di kanan ini ya, yang ada tomat, ada bawang putih, bawang merah, lalu ada belacan atau terasi, dan ada cabenya juga dua macam gitu ya, ada yang cabai merah, ada yang cabai rawit. Nah, ini dengan komposisi ini akan diperoleh produk akhirnya berupa sambal yang rasanya akan berbeda kalau hanya dengan sambal, dengan cabai aja ya. Tapi pernah terpikir nggak, misalnya kalau kita udah biasa bikin sambal ya udah tahu kira-kira kalau mau bikin satu porsi ini cabainya tiga, rawitnya berapa, tomatnya berapa gitu. Sehingga produknya adalah sambal yang konsisten ya. Tapi ada kalanya misalnya mau bikin sambal terus tomatnya tinggal separuh padahal perlunya satu biji gitu ya. Ketika itu terjadi, maka pilihannya juga ya kan, kita bisa saja menggunakan tomat separuh, yang lainnya tetap, kemudian mungkin rasa sambalnya akan berbeda. Atau kita bisa kurangi yang lainnya ini, bahan-bahan yang lainnya ini, yang penting proporsinya begitu ya, sehingga dihasilkan produk yang juga tetap begitu. Nah, inilah sebetulnya yang bisa menganalogikan dengan stoikiometri. Ada resep tentang sambal ya. Dan kalau yang namanya resep itu terukur. 3 siung bawang putih gitu ya, 3 siung bawang merah, 3 potong tomat dan seterusnya. Yaitu menunjukkan jumlah dari masing-masing bahannya itu ya. Kalau salah satu bahannya kurang, maka yang lain disesuaikan supaya komposisinya tetap. Ya, macam-macam. Mungkin ada yang senang masak kue gitu ya, atau masak menu yang lain. Kita akan gunakan sebagai ukuran atau stoikiometri. Bagaimana di dunia farmasi? Bagaimana penerapan stoikiometri untuk dunia farmasi? Yang paling bisa gampang disebutkan adalah tentunya ini ya, kita kenal di farmasi itu ada sediaan sirup, tetes mata, apalagi tablet ya, dan lain sebagainya. Nah, masing-masing ini punya bahan aktif, yaitu bahan yang punya aktivitas, yang active pharmaceutic ingredients, dan juga ada excipient atau bahan-bahan pembawa lainnya. Kalau sirup ya ada air, ada pemanis, ada
misalnya kombinasi dari essence dan sebagainya ya. Sehingga kita perlu untuk mengatur dosis pada obat. Karena sesungguhnya kalau yang namanya obat yang menentukan itu adalah dosis. Kalau kurang, obatnya nggak bekerja seperti yang diharapkan. Kalau lebih, bisa jadi overdosis dan bisa menyebabkan hal yang fatal ya. Sehingga stoikiometri diperlukan pada dunia farmasi khususnya untuk mengatur dosis. Tentu juga mempertimbangkan komposisi dari faktor-faktor yang lainnya. Jadi, secara definisi, stoikiometri ini adalah hubungan secara kuantitatif jumlah senyawa-senyawa yang terlibat pada suatu reaksi kimia. Ya. Dan yang disebut dengan kuantitatif, kalau kalian belajar tentang analisis, maka kuantitatif itu adalah jumlah. Dan di kimia atau senyawa, yang namanya jumlah itu biasanya dinyatakan dengan mol. Ya, berapa mol yang bereaksi. Dan untuk mengetahui mol, kita bisa menghitung atau mempelajari dari suatu reaksi kimia. Jadi kata kuncinya adalah kuantitatif ya. Ini kenapa nggak bisa gerak? Kemudian ada jumlah dan jumlahmu. Sehingga kata stoichiometri ini awalnya memang berasal dari Yunani dengan dasar kata stoichion dan metron. Membahas tentang kuantitas produk dan reaktan dalam suatu reaksi kimia. Baik, kita pindah ke prinsip dasar ya. Untuk dapat menerapkan stoikiometri, kalian perlu terlebih dahulu menguasai beberapa hal tentang ilmu kimia. Ada yang namanya konsep kimia, ada yang namanya hukum kimia. Konsep kimia yang kalian sudah pasti harus kuasai, saya rasa Anda juga sudah dapat ya, tentang atom dan molekul. Ini yang pada minggu-minggu pertama Prof. Yuni sudah menyampaikan ya. Kemudian tentang AR dan MR, atau massa relatif ya, atau bilangan atom. Kemudian ada mol dan tentu tentang persamaan reaksi. Di samping menguasai konsep kimia ini, ya, tentang 4 hal ini, maka perlu juga Anda sudah mengetahui tentang beberapa hukum kimia seperti hukum kekekalan massa, perbandingan tetap, perbandingan berganda, perbandingan volume, dan hukum Avogadro. Ini akan menjadi dasar untuk penerapan stoikiometri nantinya. Ya. Oke, kita mulai dari atom dan molekul. Atom dan molekul, kalau Anda ingat lagi, ini atom akan saling berinteraksi untuk membentuk molekul ya. Nah, ada yang namanya kimia, apa yang namanya rumus kimia seperti ini ya, yang punya makna tertentu. Kita lihat misalnya di sini H2O atau water atau air ya. Kalau hanya seperti ini saja, maka ini kita bisa memaknai ini adalah satu molekul air, ya, satu molekul air yang terdiri dari 2 atom H dan 1 atom oksigen. Efisiensi H2O dikalikan dengan semua 4 atom hidrogen dan 2 atom oksigen.
salah satu atomnya, maka sudah beda senyawanya ya, menjadi H2O2 atau peroksida. Yang terdiri satu molekul peroksida itu terdiri dari 2 atom H dan 2 atom O. Jadi seperti itu cara kita memahami terkait dengan atom, hubungan antara atom dan molekul. Kemudian konsep yang kedua adalah terkait dengan massa. Ya, kita kenal ada massa atom relatif atau AR, biasa dikenal dengan AR. Ini adalah merupakan perbandingan massa suatu atom dengan 1/12 kali massa isotop C12. Ya. Jadi ini per atom. Sementara untuk massa molekul relatif atau MR, ini untuk mencari perbandingan massa satu molekul senyawa dengan 1/12 kali massa satu atom C12 isotop. Yang diingat, yang perlu kalian ingat adalah MR ini merupakan jumlah dari massa atom relatif, ya, sehingga dirumuskan seperti ini. MR sama dengan jumlah dari AR. Kalau tadi H2O, maka MR H2O tentu jumlah dari AR-nya. H kali 2 ditambah AR-nya O, ya. Oke. Konsep yang ketiga yang perlu kalian pahami adalah konsep tentang mol. Mol ini juga kita kenal sebagai the basic unit for equating things. Artinya adalah sebagai unit untuk kita mengukur sesuatu. Dalam satu reaksi kimia, maka mol ini menjadi perwakilan untuk menentukan jumlah, ya, jumlah senyawa. Suatu mol set, ya, ini mengandung jumlah partikel. Partikel ini bisa 11 gram atom C12. Dalam konsep mol, satu mol ini mengandung 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Ini adalah bagian dari rumus hukum Avogadro. Ya. Kemudian massa satu mol zat itu kalau satuannya amu, ya, ini massa molarnya adalah untuk atom C 12 gram per mol. Jadi massa satu mol itu dinyatakan dalam gram. Rumusnya akan seperti ini. Mol sama dengan gram dibagi formula weight atau berat formula, yaitu gram per mol. Jika kita menimbang dalam jumlah yang lebih kecil, maka miligram misalnya, maka di sini juga akan berubah menjadi milimol. Milimol sama dengan miligram dibagi, ya, ada apa? Ada yang resen? Siapa yang resen? Enggak ya. Nah, kemudian dari rumus ini Anda bisa konversi ya ke sini ya, miligram sama dengan milimol kali formula weight atau berat formula. Oke, kita lanjutkan. Nah, mol ini menjadi pusat ya. Kalau kita ngomong tentang stoikiometri, kita punya map atau punya peta seperti ini. Dari mol, kita akan bisa berangkat atau pergi kemana aja. Kemana saja, misalnya kalau mol tadi kan dalam rangka menentukan jumlah suatu senyawa dalam suatu reaksi kimia ya. Sehingga kita bisa pergi ke, kalau misalnya reaksinya melibatkan senyawa yang bentuknya gas, pada kondisi STP, suhu, temperatur, tekanan, standar temperatur dan pressure ya, tekanan dan suhunya tetap, maka kita bisa menghitung volume dari gasnya, dari mol. Dari mol kita akan bisa tentukan volume gasnya. Kalau kita tahu volume gasnya, kita juga bisa tentukan molnya dengan menghubungkan kedua ini melalui molar volume, di mana 1 molar volume sama dengan 22,4 liter per mol. Kemudian dari mol kita juga bisa menentukan jumlah partikel dengan adanya bilangan Avogadro. Ya, bolak-balik ya,
mol untuk menghitung jumlah partikel, atau kalau tahu jumlah partikelnya kita bisa hitung mol. Kemudian dari mol kita juga bisa pergi ke volume larutan karena di sana ada konsentrasi, salah satunya adalah molarity, mol per liter ya. Kalau kita tahu volume, kita bisa hitung molnya. Kalau kita tahu mol, kita pun bisa hitung volumenya. Dan yang terakhir, ini mol juga bisa kita gunakan untuk mengetahui massa in grams ya, dalam gram. Di mana molar mass ini adalah satuannya gram per mol. Nah, yang penting Anda tahu betul bagaimana menghitung mol sebelum pergi ke ini ya, keempat hal tadi. Konsep terakhir yang perlu Anda kuasai untuk bisa menggunakan stoikiometri adalah tentang persamaan reaksi kimia, di mana reaksi kimia ini menunjukkan ya, atau menyampaikan, memvisualisasi hubungan antara reaktan dan produk dalam suatu reaksi kimia. Cara menuliskan senyawanya yang bereaksi adalah menggunakan rumus molekuler, di mana dari rumus ini kita akan tahu identitas senyawa yang bereaksi serta jumlahnya, kuantitasnya ya. Nah, yang disebut dengan reaktan itu adalah semua senyawa yang saling bereaksi. Biasanya akan ditemukan di sebelah kiri dari panahnya reaksi kimia ya. Kemudian semua senyawa yang dihasilkan disebut dengan produk. Ini tadi reaktan, ini produk. Dan ditempatkan pada satu reaksi kimia, dia ditempatkan di sebelah kanan dari tanda panah. Reaktan, produk. Ya. Tadi cara menuliskan senyawanya adalah menggunakan rumus molekuler. Tapi sesungguhnya untuk rumus senyawa ini kita punya dua type, ya, dua tipe. Ada rumus empiris dan rumus molekuler. Untuk rumus empiris ini menyatakan rasio bilangan paling sederhana, bilangan bulat ya, paling sederhana dari atom dalam suatu molekul. Contohnya misalnya ini C2H6. Maka rumus empirisnya adalah rasio bilangan bulat paling sederhana, maka menjadi rumus empirisnya adalah CH3. Sebaliknya ada lagi rumus molekuler, ini menyatakan jenis dan jumlah atom-atom yang real ya, yang sebenarnya berada pada suatu molekul. Misalnya untuk etana tadi ya rumusnya memang seperti ini, C2H6. Dituliskan dengan yang sebenarnya. Sehingga kita bisa mendapatkan semacam rumusan begitu ya, bahwa rumus molekuler itu adalah rumus empiris dikalikan jumlah N atau bilangan pengalinya. Seperti ini, 2 dan 6, maka CH3. Gitu ya. Koefisien reaksi. Nah, koefisien reaksi itu adalah bilangan yang berada di sebelah kiri dari rumus molekuler. Fungsinya untuk mengkalikan semua atom dalam rumus molekuler tersebut. 2H2O, maka 2 ini menjadi faktor pengali untuk H2 maupun untuk O. Ya, semua dikalikan. Nah, perbandingan koefisien reaksi pada suatu reaksi kimia ini dapat diinterpretasi sebagai perbandingan mol zat-zat dalam reaksi. Jadi perbandingan atau angka koefisien reaksi ini dapat kita interpretasi sebagai perbandingan mol. Contoh misalnya ini, ya. Nitrogen dalam bentuk gas, 1 mol nitrogen, Anda bisa lihat terdiri dari 2 atom ya. Ini kalau bereaksi dengan hidrogen dengan jumlah 3 molekul, akan mampu membentuk 2 molekul NH3. Molekul, molekul, molekul. Tetapi ini bisa kita asumsikan sebagai perbandingan jumlah mol. Jadi N2-nya 1 mol, perbandingannya berarti 3 kalinya, berarti 2 kalinya. Ya, 1 banding 3 banding 2. Nah, pada saat
di eksperimentasi, dilakukan percobaan di laboratorium, sebelum reaksinya mulai berjalan, maka tentu produknya tidak ada ya, masih kosong. 2 molekul nitrogen akan bereaksi dengan 3 molekul H2. Nah, di sini tadi rumusnya 1 molekul N2 akan bereaksi dengan 3 molekul H2. Sehingga pada akhir reaksi, kita akan mendapatkan 2 molekul NH3, tetapi N2-nya akan tersisa 1 molekul. Karena hanya butuh 1. Ya. Jadi seperti itu bagaimana kita menginterpretasi dari bilangan atau koefisien reaksi. Baik, ya, itu tadi adalah keempat konsep awal yang perlu Anda pahami pada saat mempelajari stoikiometri. Berikutnya adalah terkait dengan hukum. Hukum di dalam ilmu kimia, ya. Hukum kekekalan massa ini sering juga dikenal dengan hukum Lavoisier, ya, ditemukan di 1785. Ini menyatakan bahwa dalam suatu reaksi kimia, massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Nah, prinsip ini akan sangat bermanfaat untuk kita gunakan pada saat menghitung, ya, memperhitungkan jumlah senyawa-senyawa yang ada dalam suatu reaksi kimia. Selanjutnya ada hukum perbandingan tetap yang dinyatakan oleh Proust tahun 1800. Hukum ini memastikan bahwa setiap senyawa setiap senyawa itu akan terbentuk dari unsur-unsur atau dari atom-atom dengan perbandingan yang tetap. H2O ya perbandingannya 2H 1 oksigen. Sudah itu aja tetap gitu ya. Sehingga perbandingan massa dalam suatu senyawa itu akan dapat digunakan sebagai prediktor untuk memprediksi hasilnya nanti seperti apa. Yang ketiga terkait dengan hukum kimia adalah hukum perbandingan berganda. Hukum perbandingan berganda Hukum perbandingan berganda ini menyatakan jika 2 jenis unsur atau atom bergabung membentuk lebih dari satu senyawa, dan jika massa salah satu unsur dalam senyawa tersebut sama, sedangkan yang lainnya berbeda, maka perbandingan massanya adalah merupakan bilangan bulat dan sederhana. Agak membingungkan ya, tapi kita lihat contohnya. Seperti ini. Senyawa yang mengandung nitrogen itu ada 3, misalnya di sini ya, NO, NO2, dan NO3. Nitrogen monoksida dan NO2, nitrit dan nitrat, ya. Di mana jumlah N-nya tetap, ini kan ketiganya mengandung atom yang sama, N dan O. Tetapi jumlahnya berbeda di oksigennya saja, yang N-nya tetap. N-nya akan tetap, oksigennya berubah. Dan ternyata perbandingannya ya sesuai dengan jumlah bilangan bulat yang ada di sana, ya. Sehingga rasionya ya 1:2:3 dari oksigennya. Oksigennya punya AR16, ya. Oke, kemudian yang berikutnya adalah hukum perbandingan volume dinyatakan oleh Joseph Gay-Lussac di tahun 1808. Di sini dinyatakan bahwa pada suhu dan tekanan yang sama, maka volume gas-gas yang bereaksi dengan volume gas-gas hasil reaksi itu membentuk perbandingan bulat dan sederhana. Tekanan suatu gas akan berbanding lurus dengan suhu absolutnya. Yang terakhir adalah hukum Avogadro, atau ada juga yang menyebutnya dengan hipotesis Avogadro. Dinyatakan oleh Lorenzo Romano Amedeo Avogadro tahun 1812, ya. Hukum ini menyatakan bahwa gas jika volumenya sama dan berada pada suhu dan tekanan yang sama, maka akan memiliki jumlah molekul yang sama.
Hukum ini menjadi sangat penting karena akan menghubungkan antara volume dan jumlah zat dalam reaksi kimia, khusus untuk reaksi yang melibatkan gas. Ya, harus ada gasnya. Ini sama dengan yang tadi ya, bahwa dari mol kita bisa pergi ke banyak tempat. Bisa ke volume dari gas, bisa ke massa, ya, bisa juga ke jumlah partikel. Di dalam hukum Avogadro ini ada yang disebut dengan bilangan atau konstanta Avogadro yang nilainya atau besarnya adalah 6,02 kali 10 pangkat 23 per mol. Jadi jumlah partikel itu sejumlah ini. Dan konstanta ini akan sangat bermanfaat untuk menentukan jumlah partikel dalam satu mol. Baik, itu adalah konsep dan hukum kimia yang perlu Anda ketahui dalam mempelajari stoikiometri. Nah, sekarang kita lihat menggunakan stoikiometri itu dalam hal apa gitu ya. Jadi untuk stoikiometri ini untuk menyatakan stoikiometri kita akan membutuhkan suatu perangkat yang namanya balance chemical equation atau suatu reaksi kimia persamaan reaksi yang setimbang atau ya setimbang ya. Di sini di dalam kalau tadi ada bikin sambal itu ada resep lombok 3 biji, bawang putih 2 siung ya resep dari sambal, maka resep pada suatu reaksi kimia itu adalah persamaan reaksinya. Di persamaan reaksi itu akan berfungsi sebagai resep ya. Karena di sana ada ketentuan berapa jumlah dari masing-masing senyawa yang terlibat. Ini ditunjukkan dengan apa? Ditunjukkan dengan jumlah angka yang ada di depan tadi koefisien reaksi. Ya. Nah, misalnya seperti ini contohnya ya, CH4 gas metan dalam bentuk gas ini ya, ditambah oksigen karbon dioksida dan air. Nah, Anda bisa perhatikan di sini koefisien reaksinya ya untuk metana itu adalah 2. Sehingga kita bisa menyatakan bahwa 1 mol gas metan akan bereaksi dengan 2 mol oksigen dan menghasilkan 1 mol karbon dioksida serta 2 mol air. Ya, jadi koefisien reaksi itu akan menunjukkan perbandingan molnya. Nah, tadi ada hukum yang menyatakan bahwa jumlah atom sebelum dan sudah reaksi itu adalah tetap. Ya. Misalnya tadi di reaksi CH4 metan plus oksigen, kita bisa menghitung di sebelah kiri sebagai reaktan, kita punya bahan awal, bahan baku ini ya, 1 atom C, 4 atom H, dan 4 atom O. Nah, bagaimana ini kemudian bisa menghasilkan produk? Bereaksi gitu ya, tetapi Anda akan lihat bahwa jumlah atomnya akan sama setelah membentuk produk. Jadi nggak bisa dihilangkan, nggak bisa musnah gitu ya. Senyawa ini akan berubah karena terjadinya reaksi kimia, namun jumlahnya akan tetap. 1 atom C ya akan ada 1 atom C di sini. 4 atom H ya akan ada 4 atom H di sini. 4 atom O ya akan ada 4 atom O di sini juga, di sini ya, sehingga jumlahnya tetap. Reaksi kimia sendiri ini punya 4 tipe. Ada yang memang tipenya untuk melakukan proses sintesis, ada yang sifatnya dekomposisi, dan ada yang penggantian. Ya, untuk sintesis ini artinya memproduksi suatu senyawa. Contohnya ini ya yang sederhana A ditambah B yang menghasilkan AB. Gitu. AB ditambah C jadi ABC. Kalau dekomposisi sebaliknya, dari senyawa kemudian akan terurai menjadi atom-atomnya ya.
Replacement ini pergantian, bisa single, bisa double. Kalau single berarti hanya ada satu yang berpindah, diganti gitu ya. A plus BC, maka menjadi B plus AC misalnya. Sedangkan yang double replacement itu akan ada dua pergantian seperti ini. AB plus CD menjadi CB plus AD. Untuk dapat menerapkan stoikiometri, nanti tergantung pertanyaannya ya, tergantung apa yang ingin dicari atau flowchart step by step untuk menghitung. Misal kita punya reaksi kimia seperti ini, A ditambah B menjadi suatu senyawa AB, maka kita bisa menentukan dari sini. Pertama, tadi kita ingat bahwa perbandingan koefisien reaksi itu bisa kita interpretasi sebagai perbandingan mol, ya. Kita misalnya tahu bahwa A ini punya massa yang sudah diketahui, sekian gram gitu ya. Maka dari sini kita bisa pindahkan ke mol karena kita punya molar mass, ya. 1 mol per gram. Dari gramnya A kita bisa tahu molnya A. Karena perbandingan koefisien reaksi dapat diinterpretasi sebagai perbandingan mol, maka dari mol A kita akan bisa menentukan mol B berdasarkan koefisien reaksinya, ya. Nah, dari mol B kemudian kita bisa pindah ke gramnya B. Ya, tergantung nanti pertanyaannya mau yang mana yang ditanya. Jadi terurut gitu ya. Ini dulu, lalu pindah ke B dan dikonversi. Oke, baik. Nah, sekarang ini ada suatu eh, latihan ya, kalian coba kerjakan. Di sini adalah reaksi tentang reaksi glukosa, ini glukosa ya, C6H12O6 dalam bentuk padat. Ini akan bereaksi dengan oksigen dengan rasio mol 1:6 ya, untuk menghasilkan 6 mol CO2 dan 6 air. Nah, sekarang diketahui bahwa suatu senyawa atau dalam suatu reaksi ini diketahui ada 45,3 gram glukosa. Sini ya berarti ya. Nah, yang ditanyakan adalah berapa gram CO2 yang dihasilkan kalau diawali dari 45,3 gram glukosa. Yang sudah diketahui adalah ini, ya. Untuk glukosa 180,2 gram per mol dan untuk CO2 adalah 44 gram per mol. Nah, sekarang Anda coba hitung berapa gram dari CO2 yang dihasilkan pada reaksi kimia ini. 5 menit ya, nanti yang sudah selesai boleh mengerjakan.
Ya, siapa? Ada yang mau jawab? Silakan, Saya Bu. silakan. Baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Eduardo Seterdokwa, NIM 151251204. Di sini saya akan menjawab pertanyaannya. Yang pertama itu yang diketahui ada massa glukosanya itu 45,3 gram. Terus yang diketahui lagi massa molar glukosanya 180,2 gram per mol dan juga eh, CO2 sama dengan 40 44 gram per mol. Jadi yang pertama saya lakukan itu ubah gram glukosa menjadi mol. Jadi 45,3 dibagi dengan 180,2 itu hasilnya 0,251 mol. Terus dari eh, apa gram glukosa jadi mol ini langkah kedua itu eh, karena satu mol glukosa itu menghasilkan 6 mol CO2, jadi 0,251 ini dikalikan 6 jadi hasilnya 1,506 mol. Nah, terus selanjutnya untuk mendapatkan gram CO2-nya di sini saya kalikan 1,506 dikali dengan 44, maka hasilnya 66,3 gram. Ya, terima kasih. Ada yang punya jawaban berbeda dari yang sudah disampaikan? Sama ya. Coba kita lihat ya. Tadi kalau mendengar penjelasannya sudah urut ya, flowchartnya kayaknya udah benar. Jadi mulai dari molnya glukosa dari berat yang diketahui awal ya, kemudian dibagi dengan 180,2 kita peroleh 0,25, lalu dari sana kita pindahkan ke mol CO2 sesuai dengan koefisiennya. Dan baru kemudian kita konversi ke gram CO2. Ya, saya kira sudah betul. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan. Nah, untuk mendapatkan perhitungan yang benar seperti ini, kita butuh reaksi yang sudah balance, ya, yang sudah seimbang. Kalau tidak balance, ini akibatnya kita tidak bisa tahu dengan pasti kondisi realnya seperti apa yang terjadi. Apakah reaksinya bisa berjalan atau tidak, ya. Karena itu harus dibuat setimbang dulu atau balance dulu. Oke, untuk menyeimbangkan suatu reaksi kimia yang belum setimbang, ini kita punya beberapa teksnya itu yang paling atomnya lebih jumlah ini yang sama jadi harus di kedua sisi berdapat, baru kemudian jika ada ion poliatomik kita seimbangkan. Setelah itu baru menyeimbangkan sisa atom lainnya. Yang terakhir sendiri adalah yang Spalex ya. Gunakan koefisien pecahan jika ya di sebelah kiri panah dan di sebelah kanan ini jumlah atom dari setiap senyawa ini harus. Latihan yang kedua, coba Anda ya glukosa yang diubah menjadi etanol dan karbon dioksida. Coba tuliskan reaksi kimianya dalam bentuk yang sudah setara atau setimbang. Ya, 2 menit dari sekarang silakan. Nanti boleh raise hand. Maaf, Prof. Itu tadi suaranya
putus-putus. Suaranya putus-putus ya? Di Iya, kalau di saya putus-putus Prof tadi. Bentar ya, saya tak coba tethering. Bentar, saya pindahkan dulu. Ya, apakah masih putus-putus? Aman, Prof. Mas ya? Oke, kita lanjutkan. Silakan, ini Fadila udah angkat tangan nih. Monggo, silakan Fadila bagaimana menyelesaikan persamaan ini. Perlu ditulis atau hanya secara Boleh, mau oh, ditulis boleh. Kalau bisa ini ya, oke baik Bu. silakan. Sebentar Bu, saya ada kendala waktu menulis. Saya ganti device sebentar. Nah, gimana? Sudah? Yang akan menjawab tadi siapa ya? Fadila. Ya, ini kok nggak bisa dicoret ya Bu? Nggak bisa. Ya wes dibaca aja apa Oh, jawabnya. bentar. C6H12O6 itu menjadi 2 molekul CH3 CH2OH ditambah 2CO2. Berarti glukosanya satu, ya. Ya, Kemudian akan didekomposisi atau terurai menjadi 2 2. CH3 CH2OH atau 2 etanol dan 2 karbon dioksida. Iya, Gitu. Oke, iya kita benar. ya. Berarti akan menghasilkan seperti ini ya. Ya, kita akan cek ya. Di sini di sebelah kiri kita punya 6 atom C. Di sebelah kanan kita punya ini 2, ini juga 2, 4, ini juga 2, 6. Hanya 12. Kita punya 6 di sini, kita punya 4 di sini, 10, dan kita punya 2 di sini, 12 ya. Dan O-nya 6. Ini kita punya 2 di sini dan
punya 4 di sini ya. Jadi betul ya. Ini adalah reaksi dekomposisi yang sudah setimbang. Baik, jadi ini penting untuk bisa menyeimbangkan atau menyetarakan persamaan reaksi, karena seperti yang tadi saya katakan, persamaan reaksi ini adalah resepnya, ya, yang dengan eh, apa namanya pasti menyebutkan berapa jumlah yang bereaksi. Dalam reaksi kimia, jumlah reaktan-reaktan yang bereaksi kadang-kadang tidak sesuai kayak tadi itu ya. N2 ditambah H2 gitu. Ada yang tersisa ketika reaksinya sudah selesai berjalan. Sehingga ada reaktan yang habis bereaksi terlebih dahulu, ada reaktan yang tersisa. Ya. Reaktan yang habis terlebih dahulu ini disebut sebagai pereaksi pembatas. Sementara reaktan yang masih tersisa disebut sebagai reaksi berlebih. Jumlah dari reaktan pembatas ini akan menentukan jumlah produk yang dihasilkan. Gitu. Kita akan lihat contohnya, misalnya seperti ini, di mana 2H2 akan bereaksi dengan O2 menghasilkan 2H2O. Anda lihat di sini kita punya 8 molekul hidrogen H2 ya. Dan kita punya 5 O2. Kalau kita akan gunakan semua H2, ya semua H2 kan berarti eh, kita akan dapat 4 H2 ya. Sementara di sini hanya ada 5, jadi tidak akan bisa terpenuhi. Tapi kalau kita habiskan yang O2-nya, maka kita akan jumlahnya akan tercukupi. Sehingga akan terbentuk ini ya, 6 molekul air dan tersisa 2 bereaksi H2. Sehingga kita bisa sebutkan sama yang mana yang limiting, mana yang excess. Contoh yang lain misalnya ini Na, 2 natrium ditambah klorida menghasilkan 2 NaCl. Sehingga kalau kita ketahui gramnya, kita akan bisa merubah ke molnya. Di sini Anda bisa melihat 2Na ini 2,17 mol. Berarti kalau perbandingan koefisien ini diinterpretasi perbandingan. Sementara untuk yang Cl2 ini molnya sekian. Ya. Nah, tentu perbandingan mol ini adalah perbandingan koefisien, maka di sini jika ini adalah 0,70 mol, maka mestinya yang bereaksi karena butuh 2 Na ya, adalah 1,42 kalinya ini. Sehingga yang dihasilkan adalah ini. Karena Cl2 habis duluan, maka ini limiting. Yang tersisa ini excess. Nah, limiting akan menentukan jumlah produk akhirnya. Ya. Oke, sekarang kita lihat jika ada rumus reaksi seperti ini, mana yang menjadi reaksi pembatas atau limiting reaktannya. Ada yang bisa menjawab? Ya, Pak Usia? Terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, saya Fauzia Taya Mirza dengan NIM 151251048. Di situ diketahui bahwa jika masing-masing 1 mol karbon dan asam sulfat itu direaksikan, tentukan mana yang menjadi reaksi pembetas. Kalau saya itu dengan kita membagi mol dari reaktan, yaitu 1 mol C dibagi dengan koefisiennya 1, sehingga didapatkan 1. Kemudian untuk H2SO4 juga 1 mol dan dibagi dengan koefisien sehingga mendapatkan hasil 0,5, sehingga H2SO4 itu akan habis duluan dan disebut sebagai reaksi pembatas. Terima kasih. Ya. Baik, ada yang punya pendapat lain?
Baik, betul ya. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Setelah ada pembatas dan ekses tadi, ini kok nggak bisa bergerak? Kenapa ini? Oke, yang lainnya adalah maaf. Hmm, salah PPT saya. Ya, jadi selain tadi kita sudah bisa menentukan menyeimbangkan reaksi, kemudian kita bisa menghitung apa namanya? It's menghitung apa mana yang menjadi pembatas dan mana yang menjadi reaksi lebih, maka kita nantinya setelah itu akan merubahnya misalnya menjadi suatu konsentrasi ya. Dalam peta yang tadi itu ya dari mol kita bisa pergi ke mass, kita bisa pergi ke volume gitu ya. Dan semuanya itu bisa dihitung berdasarkan konsentrasi larutan. Di Farmakopeia Indonesia kita juga mengenal ada beberapa satuan untuk konsentrasi ya. Di antaranya adalah misalnya yang pertama persen berat per volume atau persen W per V. Ada keterangannya ya. Yang kedua misalnya adalah persen V per V, volume per volume. Kalau W per V atau berat per volume ini artinya adalah mass absolute gram, jadi berat yang dilarutkan dalam satuan gram per mililiternya kali 100% ya. Kalau volume per volume ya volume larutan yang dilarutkan dibagi solutionnya kali 100%. Tetapi jika tidak ada keterangan ini W per V atau V per V, jadi cuma persen begitu aja, itu menurut Farmakopeia Indonesia artinya adalah gram per 100 mili. Jadi kalau cuma persen seperti ini, tidak ada V per V atau V per V, maka ini menyatakan gram dalam 100 mili. Satuan dari konsentrasi yang lain adalah ppm ya. ppm ini atau di bahasa Indonesia disebut dengan BPJ, bagian per juta, part per million. Ini satuannya adalah miligram per 1 liter larutan. Ya, miligram dalam 1 liter. Kalau nanti di perhitungannya ternyata volumenya nggak 1 liter, ya Anda harus perhatikan beratnya. Ya. Kemudian ada molaritas, di mana molaritas ini menghubungkan antara mol dengan volume. Ya. Jumlah mol dibagi volumenya. Sementara mol kita tahu mol ini adalah gram dibagi BM atau dibagi bilangan molekulnya. Dan terakhir yang juga sering banyak digunakan termasuk kan kalian sudah praktikum apa titrasi asam basa ya, kita pakainya normalitas kan. Normalitas itu adalah molaritas dikalikan ekuivalennya. Oke, nah ini ada contoh dari bagaimana kita menghitung konsentrasi ya. Ini ada pertanyaan what mass of Ag2CO3 dengan bilangan massa sekian 275,7 gram per mol dihasilkan dari 25 ml 0,2 molar AgNO3 dengan 50 ml 0,08 molar natrium bikarbonat ya. Nah, kemungkinannya ada 3. Apakah AgNO3 yang berlebih atau Na2CO3 yang berlebih ya, pilihan yang kedua, atau tidak ada sisa sama sekali. Ini ada diminta menentukan begitu.
Nah, kita tahu rumusnya mol tadi adalah mol per liter, ya. Jadi kita bisa rubah molaritas kali liter. Ya. Milimol sama dengan mol kali mililiter. Sehingga kita bisa hitung masing-masing. Jumlah AgNO3-nya berapa mol. Ternyata AgNO3-nya ketemu sekian mol. Natrium bikarbonatnya ketemu sekian mol. Ya, sehingga kita bisa tahu perhitungannya. Ya, nanti Anda pelajari pelan-pelan sendiri. Ya. Kemudian ada persentase massa unsur dalam molekul atau perbandingan massa ya, percent of element by mass. Contoh misalnya seorang analis menimbang sekian gram CuSO4 5H2O. Yang ditimbang 98,5432 ini adalah CuSO4 5H2O. Tujuannya untuk membuat larutan baku Cu. Jadi sebetulnya yang akan ditentukan adalah Cu. Tapi tentu Cu ini kan nggak berdiri sendiri ya, dia berada dalam suatu senyawa CuSO4 5H2. Nah, berapakah gram Cu yang ditimbang? Jadi ini yang 98,5432 ini adalah CuSO4 5H2O-nya. Anda diminta untuk menentukan Cu-nya berapa kalau gitu, ya. Ini kita bisa menggunakan perbandingan BM-nya. Kalau punya aja Cu 63,5, punyanya CuSO4 249,69, maka mestinya beratnya Cu adalah ArCu dibagi MR-nya CuSO4 5H2O dikali berat yang ditimbang. Sehingga mestinya akan diperoleh sekian. Nanti Anda cek ya. Baik. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan terkait stoikiometri untuk malam hari ini. Nanti ini saya unggah di Hebat ya. Anda bisa unduh dari Hebat materi ini jika diperlukan. Ada yang mau ditanyakan? Ini 2 kelas ya, B sama D ya. Baik. Kalau tidak ada, ini saya stop share. Saya siapkan, ditunggu sebentar, saya siapkan presensi ya. Saya siapkan presensi dulu. Nah, menit. Yes.